Kelompok kami akan menjelaskan materi terkait informasi, asuransi, dan risiko. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya. Informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Informasi asimetris adalah situasi di mana penjual atau pembeli memiliki lebih banyak informasi daripada yang lain mengenai kualitas barang yang dijual. Lalu, bagaimana dengan informasi yang tidak sempurna? Informasi yang tidak sempurna adalah situasi di mana pembeli atau penjual atau keduanya tidak yakin tentang kualitas dari apa yang mereka beli dan jual. Bagaimana informasi yang tidak sempurna dapat mempengaruhi keseimbangan harga dan kuantitas? Pembeli menjadi enggan untuk berpartisipasi karena mereka tidak dapat menentukan kualitas produk. Penjual barang-barang berkualitas tinggi atau berkualitas menengah mungkin enggan untuk berpartisipasi karena sulit untuk menunjukkan kualitas barang-barang mereka kepada pembeli. Pasar dengan sedikit pembeli dan sedikit penjual adalah pasar tipis. Lalu bagaimana cara mengurangi risiko informasi tidak sempurna? Dengan cara memberikan jaminan uang kembali atau yang disebut money back guarantee. Adalah janji penjual akan mengembalikan uang pembeli dalam kondisi tertentu. Lalu, memberikan garansi atau warranty, yaitu janji untuk memperbaiki atau mengganti barang, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Yang terakhir adalah jasa kontrak, atau bisa disebut service kontrak, yaitu pembeli membayar sejumlah tambahan dan penjual setuju untuk memperbaiki apapun yang salah selama periode waktu yang ditentukan. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung jika terjadi sesuatu. Perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung yang menderita kerusakan keuangan dari suatu peristiwa kerugian. Premi adalah pembayaran rutin yang dilakukan oleh tertanggung ke perusahaan asuransi. Lalu, bagaimana cara kerja asuransi? Contohnya, perkumpulan pedagang ada 100 orang yang tergabung dalam asuransi dengan membayar premi 3 juta. Akumulasi total premi terkumpul adalah 300 juta. Diperkirakan dari 100 orang pedagang, ada 5 orang yang terkena musibah, dengan kerugian masing-masing 50 juta. Sehingga, total kerugiannya adalah 250 juta. Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung risiko menggunakan akumulasi premi tersebut untuk menutup risiko klaim pedagang yang terkena musibah. Risiko. Risiko adalah kondisi yang belum pasti dan mengandung unsur bahaya. Ketidakpastian yang dapat terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Yang pertama, tidak semua dari mereka yang membeli asuransi menghadapi risiko yang sama. Yang kedua, kelompok risiko. Kelompok yang berbagi risiko yang kira-kira sama dengan peristiwa buruk yang terjadi. Yang ketiga, perusahaan asuransi sering mengklarifikasikan orang ke dalam kelompok risiko dan membebankan premi lebih rendah kepada mereka yang risikonya lebih rendah. Yang keempat, jika orang yang tidak dipisahkan ke dalam kelompok risiko, maka mereka yang berisiko rendah harus membayar mereka yang berisiko tinggi. Adverse selection, seleksi yang merugikan. Ketika kelompok dengan risiko secara inheren lebih tinggi daripada rata-rata orang mencari asuransi, yang mengakibatkan sistem asuransi menjadi terganggu. Pembeli yang berisiko tinggi
cenderung ingin membeli lebih banyak asuransi tanpa memberitahu perusahaan asuransi tentang risiko yang lebih tinggi. Menaikkan premi untuk menutupi kerugian mereka yang berisiko tinggi akan membuat mereka yang berisiko rendah atau menengah tidak membeli asuransi. Dari penjelasan mengenai informasi, asuransi, dan risiko, bahwa mereka saling berkesinambungan terhadap satu sama lain yang mempengaruhi. Seperti adanya informasi dalam membantu seseorang untuk menangani risiko dengan cara pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.